Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Buat teman-teman yang udah setia kasih support di kolom komentar, terima kasih sekali. Semoga channel ini dapat menghibur kalian semua. Sebelum memasuki part ke-6, alangkah baiknya Bang Du roasting pantun terlebih dahulu. Tunda lapar nyemil bakwan, mulut haus ya minum es. Selamat tahun baru kawan, semoga kalian semua semakin sukses. Amin. Yuk, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Setelah selesainya pertandingan antara Taekyung melawan Seogeun, kini tampak penerangan ruang penjara pelatihan keluarga Jin di Taiwan. Kini tampak Taekyung yang sedang duduk bersila, yang mana ia sedanglah bermeditasi melatih aliran Qi di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia teringat seluruh jalannya pertandingan antara Taekyung melawan Lee Seogeun, yang mana itu adalah pertarungan yang sangatlah panjang dan melelahkan, di mana itu semua berakhir dengan kemenangan Taekyung setelah perjuangan kerasnya dalam menyerang dan bertahan. Dan kini itu semua akan dijadikan Taekyung sebagai evaluasi dalam langkah pembelajarannya untuk belajar seni bela diri. Kemudian, ia pun mengingat status profil yang dimilikinya. Mungkinkah kemenangan yang Taekyung terima, semua itu karena telah menumpuk status poin dengan merata. Berdasar status sebagai berikut, kekuatan di 65 poin, stamina di 65, agility 75, yang mana itu membuat Taekyung sedikit lebih baik dari Seogeun dalam pertarungannya. Terlebih, menurutnya pertarungan kali ini mampu ia menangkan berkat pengalaman bertarungnya selama 7 tahun lebih di dunia nyata. Dan itu semua mampu membuatnya sedikit beradaptasi dengan pertarungan yang datang menghampirinya. Maka semua itu berarti Taekyung dengan level dan skillnya saat ini sebenarnya sudahlah cukup kuat dan tangguh dalam menghadapi seseorang dengan beberapa level di atasnya. Seperti saat ia mampu mengalahkan Lee Seogeun yang sebelumnya sudahlah berada di level 30, yang mana saat itu 15 level lebih di atasnya. Kemudian dilanjutkannya dengan fokus meditasi, sembari masihlah ia terus memperdalam evaluasi. Lalu menurutnya meskipun Taekyung menyerang Lee Seogeun tanpa henti, ia masihlah tetap mampu menahan sebagian besar serangan yang ia lesatkan, dan seakan serangannya kurang damage dan berarti. Namun meski banyak serangan yang mampu ia hindari dan hanya satu serangan dari Lee Seogeun yang mampu masuk mengenai, serangan itu malah mampu dan cukuplah kuat dengan mudah menggores pipinya. Yang mana itu berarti perbedaan sesungguhnya terletak dalam penguasaan jumlah Qi. Untuk itulah kali ini Taekyung kembali ke ruang pelatihan untuk sesegera mungkin dirinya berlatih dalam penguasaan meditasi Qi secepatnya. Kini tak terasa waktu pun berlalu dan tibalah saatnya ia menyelesaikan sesi latihan Qi yang sedang dipelajarinya. Kemudian tak lama dari situ sistem pun muncul, yang mana sebenarnya ia akan beristirahat sejenak guna melanjutkan sesi latihan selanjutnya. Dan ia pun sesegera mungkin membuka profil statusnya. Namun apa yang terjadi? Tingkat penguasaan Qi yang sedari tadi dilatihnya tidak sama sekali pun menunjukkan peningkatan, yang mana itu masihlah menunjukkan Qi 10 tahun seperti keterangan sebelumnya. Kini ia mencoba mengamati status lainnya. ID Jin Taekyung, Job Warrior tingkat 2, ketenaran 10, dan ia memiliki 4 gelar di dalamnya. Setelah merasa lelah dalam mengamati dan tak diketemukannya perubahan Qi maupun tahapan lainnya yang telah ia pelajari, Taekyung pun merasa marah. Menurutnya, ia sudahlah memukuli Lee Seogeun dan ia adalah warrior tingkat pertama. Lalu, mengapa ia masih berada di warrior tingkat kedua dan satu-satunya serangan yang ia terima adalah serangan Qi, dan itu adalah sesuatu yang cukup sulit untuk ia atasi. Di sela-sela dalam ia mengamati, tiba-tiba ia teringat akan suatu hal, yang mana bila ia membahas permasalahan mengenai Qi, Lee Seogeun adalah seorang yang berusia remaja
Dan pastilah ia memiliki sekitar 20 tahun kekuatan Ki, yang mana itu artinya bila Taekyung ingin sesegera mungkin keluar dari game ini, ia haruslah meningkatkan 2 kali lipat Ki yang dimilikinya saat ini. Dimana quest lockout membutuhkan level 30 dalam pencapaian dan meraih 500 poin dalam ketenaran. Mengamati itu semua, kini Taekyung hanya bisa menggerutu sekaligus marah. Terlebih, ia sudahlah cukup lama dalam mensirkulasikan Ki miliknya dengan baik dan berhati-hati. Namun, tak ada satupun perubahan yang terjadi. Kini, ia pun merebahkan tubuhnya, berusaha bersantai sembari memulihkan diri. Ia pun juga merasa bingung apa yang sebaiknya dilakukannya setelah ini. Lalu ia pun kembali berpikir, mungkinkah aku harus mengkonsumsi pil spiritual atau hal lain semacamnya? Yang mana bahan-bahan tersebut hanyalah bisa didapatkannya dengan memohon kepada kakak pertamanya, yang mana bila ia sedikit menjelaskan, pastilah akan cukup mudah dalam mendapatkannya. Mengingat sikap lunak yang dimilikinya ketika berhadapan dengan adik tercintanya. Namun bila semua usahanya tak membuahkan hasil, apa yang sebaiknya akan ia lakukan ke depannya, semua itu masihlah terus membuatnya pusing dalam memikirkannya. Namun tiba-tiba saja ia teringat akan Ki eksternal di dalam tubuhnya. Dan mungkinkah itu akan menjadi opsi terakhir miliknya, yang mana suatu ketika ia akan tetap mencoba mengkonsumsi Ki aneh yang berada di dalam tubuhnya tersebut. Meskipun selama ini Taekyung telah berhati-hati dalam menghadapi seluruh ancaman sekecil apapun yang selalu datang menanti, namun ia tak sedikit pun dengan sengaja mengambil langkah yang mampu membahayakan dirinya sendiri. Melihat saat ini, waktu 1 minggu pun telah berlalu dan tak ada sama sekali hal serius yang terjadi padanya. Bahkan perubahan berarti pun sama sekali tak terjadi. Namun meski perlahan, ia sementara masihlah bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Ki yang sedang dipelajarinya. Namun bagaimana ia bisa menyelesaikan permasalahan kenaikannya mengenai ketenaran poin yang harus ia dapatkan bila hari-harinya hanya dijalani dengan seperti ini. Di tengah pusingnya kepala Taekyung memikirkan semua itu, tiba-tiba sistem pun muncul. Rumor mengenai keluarga jin di Taiwan, Sleeping Dragon atau naga tidur sangsi, mulai menyebar. Karena beredarnya rumor tersebut, tiba-tiba saja ketenaran Taekyung naik 10 poin, di mana sistem berikan info bila semakin banyak orang mulai mempercayai rumor tersebut, maka poin ketenaran akan terus didapatkan. Naga tidur sangsi? Siapa? Aku, tanya Taekyung dengan sedikit mengamati. Tak lama berselang, tiba-tiba sistem pun memberinya notifikasi. Rumor menyebar, ketenaran Anda meningkat 3, lalu sekali lagi, ketenaran Anda naik 2 poin. Dan seterusnya. Mengetahui hal tersebut, Taekyung pun terkejut dan merasa senang. Kemudian muncullah sebuah harapan dalam perjalanannya menyelesaikan quest lockout secepatnya. Kini, malam pun menjelang dan mulai terdengarlah suara riuh orang berkumpul dalam suatu lokasi, di mana kini tampak ruang pertemuan keluarga jin di Taiwan. Yang mana kini orang-orang tersebut meributkan permasalahan mengenai atas alasan apa sebenarnya mereka semua dipaksa kumpul di suasana tengah malam seperti ini. Setelah itu, tampak salah satu anggota utama keluarga yang mengatakan bahwa menurutnya kepala keluarga jin saat ini memanglah masih terlalu muda, sehingga ia tak tahu perbedaan antara prosedur formal dan tata krama. Oh, kurasa ia akhirnya memutuskan untuk serius dalam mengambil posisinya, ucap anggota keluarga lainnya, yang mana menurutnya Wikyung telah menghilangkan kelemahan terbesarnya sejak mengetahui kekuatan sebenarnya dari tuan muda ketiga. Kemudian, ada pun yang membahas mengenai kecewanya para tetua yang mungkin nantinya akan menggunakan kejadian yang berhubungan dengan tuan muda ketiga untuk dijadikan keuntungan bagi mereka. Kemudian mereka pun terus melanjutkan pembahasan liar yang sesuai dengan pemikiran mereka dalam menilai situasi kali ini. Di tengah banyak perdebatan dan ulasan yang sedang terjadi, kini terlihat kepala keluarga jin memasuki ruang rapat keluarga, disusul dengan Wipeng di belakangnya.
Seketika semua pun berusaha tenang dan segera menyesuaikan keadaannya. Setelah itu, dengan segera Wikyung pun menjelaskan bahwa alasannya dalam mengumpulkan mereka semua kali ini dengan tergesa-gesa karena adanya suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut mengenai belum sempat melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Kurasa sekte pedang Gunung Heng. Mendengar itu, Wikyung pun terkejut, yang mana menurutnya suara itu tidaklah mungkin dari seorang yang sedang tidak ingin ia temui. Terlihat langkah kaki seseorang yang mulai memasuki di dalam ruang rapat. Tiba-tiba semua orang yang melihatnya pun merasa kaget, hingga mereka pun langsung berdiri. Ternyata tak hanya Wikyung yang merasakannya, namun seluruh anggota utama keluarga kini sangatlah terkejut dibuatnya. Seketika, dengan seksama semua anggota keluarga pun langsung memberi hormat kepadanya, yang mana orang ini adalah tetua senior. Kami memberi hormat pada tetua. Kini tampak beberapa orang dengan umur yang sudah tua sedang berdiri tepat di hadapan mereka dengan aura penuh dengan wibawa. Tak lama berselang, tiba-tiba ruangan itu pun dipenuhi dengan berbagai macam suara. Hampir semua orang dalam rapat tersebut mengutarakan argumennya, yang mana semua terlihat sedang berdebat mengenai semua pembahasan dalam permasalahannya. Yang pastilah ada yang pro maupun ada yang kontra. Di tengah riuhnya suasana, tetua itu hanyalah terlihat fokus, tenang, dan diam dalam menyaksikan perdebatannya. Seakan semua kericuan yang sedang terjadi di ruang rapat masihlah dalam kondisi baik-baik saja. Begitu pula tetua lainnya masih saja mengamati situasi di sekitarnya. Kini tampak Taekyung dengan tatapan kosongnya sedang berdiri di hadapan mereka, yang mana itu artinya seluruh perdebatan dan permasalahan yang sedang terjadi pastilah ia adalah pokok dari akar permasalahannya. Lalu di tengah banyaknya suara yang kini menyelimuti telinganya, terlihat salah satu tetua terus menatap dan mengamati dengan fokus ke arahnya. Dan Taekyung yang kini tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pun juga masihlah terlihat dengan muka polos dan fokus dengan tatapan kosongnya. Sekali lagi, orang tua itu mencoba memperhatikannya, yang mana tatapan itu benar-benar fokus dari ujung kaki sampai kepala. Taekyung yang telah dalam memahami situasinya pun kini mulai menatap fokus ke arahnya. Namun, tiba-tiba orang tua itu pun menatap dengan mengerutkan keningnya dan semakin tajam dalam proses pengamatannya. Dan sesaat itulah Taekyung mulai menyadarinya, di mana itu adalah tatapan yang sangat berbahaya, yang kini ia merasa sangatlah terintimidasi bila balas melihatnya. Sejenak ia pun mencoba mengamati sekitar. Mengapa pria itu terus melihatku dengan seperti itu? Ungkap Taekyung yang sangatlah ketakutan dalam mengamati situasinya. Namun, tiba-tiba terdengar suara melalui telepati. Dia tetua utama, ungkap Wikyung yang mencoba menjelaskannya. Dan kini Taekyung mulai serius dalam mendengarkan apa yang sedang didengarnya. Menurut Wikyung, Taekyung mungkinlah lupa. Namun, kepala tetua adalah kakeknya, yang mana ia jugalah senior terbaik di keluarga. Dan Wikyung berharap memastikan Taekyung menunjukkan rasa penuh hormatnya kepadanya. Mendengar itu semua, seketika Taekyung menunduk. Walaupun bertemu kakek sebelum bertemu ayahnya adalah hal yang mengejutkannya. Kini, Wikyung kembali menjelaskan untuk tetap fokus dalam segala pertanyaan dan situasinya. Janganlah menjadi panik dan segeralah jawab dengan sejujur yang ia bisa. Kemudian sekali lagi ia pun mengangguk, memastikan arahan kakaknya akan mampu diturutinya. Walaupun sebenarnya ia sudah merasa tak percaya diri melihat intensnya suasana dan perasaan tegang dari semua orang yang berada di sekitarnya. Kemudian sejenak kini terlihat Wikyung yang sedang tersenyum dengan lega, merasa segala persiapannya sudah selesai. Kini dengan segera mungkin ia akan memulai memimpin di ruang rapat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena saksi mata telah tiba,
Ayo kita mulai interogasinya, di mana kini semua terlihat diam dan semua mata benar-benar tertuju ke arahnya. Tak lama berselang, proses interogasi pun dimulai, yang mana Wei Kyung sebagai pengganti kepala keluarga, sebagai kepala keluarga yang lebih rendah, ia akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pertandingan sparring melawan Sekte Pedang Gunung Heng. Dan kini Wei Kyung pun bertanya, "Apa kau meracuni Lee Seo Gyun dari Sekte Pedang Gunung Heng?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak ia pun terdiam, mencoba memahami arti dari pertanyaan yang sedang diajukannya. Kemudian seketika ia pun malah balik bertanya, yang mana ia sama sekali tidak tahu menahu soal racun ataupun pokok permasalahan mengenai hubungan dirinya dengan masalah kali ini. "Omong kosong apa lagi nih?" ungkapnya dengan muka penuh keheranan. Setelah beberapa saat, ia pun malah baru saja memahami bila Lee Seo Gyun telah terkena racun yang sangat parah yang mampu menghilangkan nyawanya saat ini. Namun, seketika Tae Kyung menjelaskan bila ia tidak ada hubungan sama sekali dengan meracuni Lee Seo Gyun yang saat ini sedang dituduhkan ke arahnya. "Apa kau punya bukti yang sah?" tanya seorang anggota keluarga. Lalu ia pun segera melanjutkannya kembali. Menurutnya, adakah bukti yang mampu ia tunjukkan bila mana tuan muda ketiga memanglah tidak berhubungan dengan kejadian kali ini? Bukti yang mampu membantunya membersihkan namanya untuk hari ini. Mendengar itu semua, kini Tae Kyung hanya diam, menunduk dan mencoba menghela nafas panjang. Tak lama berselang, ia pun berkata, "Dan kenapa aku orang yang harus membuktikannya? Tidakkah kalian yang seharusnya membawa bukti?" Tanya Tae Kyung yang merasa kesal tentang semua permasalahan yang terjadi di saat ini. Mendengar pertanyaan sompral Tae Kyung kepada seluruh anggota keluarga, sontak beberapa dari mereka pun marah. Lalu sesaat kemudian salah satu tetua berkata, "Cukup dengan omong kosong ini." Dilanjutkannya dengan menanyakan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana semua ini bisa dimulai. Namun tetua itu seperti melirik kepada salah satu anggota keluarga seakan memberikan kode dalam pembicaraannya. Tae Kyung yang sedari tadi mencoba mengamati pun kini mulai merasa curiga. Terasa ada yang janggal dalam proses interogasi yang saat ini sedang dijalaninya. Mendengar salah satu tetua ingin mengerti kejadian sesungguhnya, akhirnya para anggota keluarga pun berusaha menjelaskannya. "Ini semua dimulai dengan tuan muda ketiga," ungkap salah satu anggota. Tak lama kemudian seorang pun bertanya, "Orang yang menodai nama keluarga kita?" Dilanjutkan dengan dua anggota lainnya menjawab dengan kata yang masih sama, yaitu tuan muda ketiga. Dan pertanyaan terakhir dari anggota lainnya, "Siapa orang yang membuat keributan dengan Sekte Pedang Gunung Heng?" Sesaat semua kompak menjawab dengan keras dan seksama bahwa itu juga tuan muda ketiga. Tae Kyung hanya bisa diam, mencoba mengamati seluruh keadaannya, yang mana kini para tetua pun juga cukup tenang dalam menghadapi pokok dari permasalahannya. Namun, seketika Tae Kyung mulai benar-benar memahami bahwa pengamatannya kali ini sebenarnya telah memberikannya beberapa informasi, yang mana dari cara penyampaian dan pembahasan mengenai pokok permasalahannya kali ini, Tae Kyung sepertinya telah dijebak. Dan ia pun segera mengamati beberapa daripada jidingadan ini telah bekerja sama dalam melawannya, sehingga akan sedikit kesulitan dalam mengungkap semua bukti. Yang mana terlihat hanya 3 anggota keluarga yang masih netral dalam mencari bukti dalang dari pokok permasalahan kali ini. Sejenak, salah satu anggota pun mengungkapkan pendapatnya, yang mana bagaimanapun tuan muda ketiga telah memiliki pertandingan yang adil yang kemarin telah selesai dilaksanakannya. Namun, tak lama kemudian anggota lainnya menyanggahnya. Menurutnya, bisakah itu disebut adil bila ia menggunakan racun dalam melawannya? Dan sekali lagi ia berkata, "Kita bukanlah keluarga Tang dari Sichuan, yang mana keluarga itu terkenal dengan segala macam teknik racunnya." Kemudian perdebatan pun teruslah terjadi, yang mana beberapa orang masihlah menggunakan analisis netralnya dalam mengamati situasi melawan banyak orang yang berusaha menjatuhkan nama tuan muda ketiga. Kini salah satu anggota berkata bahwa ialah orang yang memeriksa tubuh Tuan Lee Seo Gyun sebelum kepergiannya, dan ia menjelaskan bahwa Tuan Lee memanglah menderita luka dalam yang kecil dan tidaklah terpengaruh racun sama sekali. Belum selesai dalam menjelaskannya,
Salah seorang anggota keluarga berusaha menjelaskan bila menawarkan kepala tuan muda ketiga adalah solusi terbaiknya dan mungkin dapat mencegah perang yang akan terjadi di kemudian hari. Taekyung yang mendengar itu pun merasa kesal dan marah, yang mana ia tidaklah melakukan apa-apa. Lalu mengapa kini ia harus merelakan kepala tersayangnya? Beraninya kau mengatakan sesuatu seperti itu, ungkap salah satu anggota keluarga yang terakhir memeriksa tubuh Tuan Lee Seogeun dalam pertandingan sebelumnya. Kini ia pun menjelaskan, bukanlah tanpa alasan, opsi menyerahkan tuan muda ketiga bisa segera diputuskan bila mengingat sekte pedang Gunung Heng memanglah jauh lebih kuat dibandingkan dengan keluarga utama saat ini. Bahkan bila perang benar-benar terjadi, maka akan ada ratusan mayat baik dari orang kita ataupun banyak orang yang terbunuh maupun terluka. Sedangkan mengenai skenario terburuknya akan menempatkan keluarga jin dalam penderitaan atau bahkan pemusnahan total. Dan semua ini bisa dihindari bila kita menyerahkan tuan muda ketiga pada mereka, ungkap salah satu anggota utama sembari menunjuk ke arah Taekyung berada. Kemudian seketika semuanya menjadi hening. Tak ada seorang pun yang berani mengangkat bicara. Untuk sementara waktu mereka semua hanya saling mengamati yang mana keputusan apa yang sebaiknya mereka tentukan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Setelah puas dalam menjelaskan, seorang anggota keluarga pun tersenyum, yang mana keputusannya mungkin akan mampu dalam menghindari adanya perang. Namun seketika terdengar seseorang berbicara. Jadi kau ingin menawarkan hidup tuan muda ketiga tanpa bukti sah apapun kepada mereka? Apa itu yang mau kau katakan? Ungkap Wikyung selaku kepala keluarga sembari mulai mengeluarkan aura. Melihat itu semua, kini ia mulai mengendurkan suara dan sekali lagi Wikyung berkata, apa itu sesuatu yang pantas dikatakan oleh seorang lord terhormat keluarga? Ungkapnya dengan masih menahan seluruh amarah yang kini menyelimutinya. Mengingat Wikyung sangatlah percaya bila adik kecilnya tak mungkin menggunakan cara curang dalam pertarungan sebelumnya. Dan kini ia semakin merasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh beberapa anggota keluarga utama yang masihlah terus menyudutkan adiknya meski belumlah ada bukti yang nyata yang menyertainya. Di tengah emosinya yang meluap-meluap, kini Wikyung yang sebagai pengganti kepala keluarga mencoba berpikir tenang, fokus dan berusaha mencari jalan terbaiknya. Kemudian seketika ia mereda emosi yang baru saja dimilikinya. Lalu ia pun berusaha kembali fokus dan setenang mungkin menarik nafas panjang guna menguasai situasinya. Melihat ekspresi kakaknya, Taekyung hanya diam dan mencoba mengamati perkembangan ke depannya. Karena ia pun juga masihlah belum yakin apa yang sebaiknya akan segera dilakukannya. Ini terlihat tetua utama masihlah tetap diam dan mencoba mengamati situasi yang terjadi. Tak satu pun kata-katanya keluar meski pembahasan sudahlah berjalan sejauh ini. Menurut Wikyung, pertandingan yang telah terjadi dan dijalani di beberapa waktu lalu adalah pertandingan yang adil dan meracuni Lee Seogeun adalah sesuatu yang sepertinya mustahil. Maka hanya satu yang mungkin terjadi, Lee Seogeun telah diracuni oleh orang lain. Dan ia pun yakin bila seluruh anggota utama pun pastilah memahaminya. Apakah kau bersedia menyerahkan dirimu sendiri kepada musuh karena sedang ketakutan? Setelah mengatakan itu semua, Wikyung pun kembali menjelaskan yang mana meskipun saat ini mereka semua tidak tahu siapa dalang dibalik semua itu, apa yang akan terjadi selanjutnya, pastilah sekte pedang Gunung Heng akan sesegera mungkin mengangkat pedangnya. Walaupun mereka semua tidaklah tahu kapan waktu itu akan datang menghampirinya. Namun menurut Wikyung sudahlah terlambat bagi kita untuk mampu menghentikan pergerakan mereka. Maka hanya satu hal yang menurut Wikyung bisa segera dilakukannya. Kita harus mampu bersatu dalam menghadapi mereka secara langsung nantinya. Kau ingin hidup? Kau ingin melindungi keluarga? Tanya Wikyung dengan tegas dalam menyampaikan orasinya. Kini mereka semua pun hanya bisa diam, fokus dan mengamati. Yang mana semua orang kini sedang berpikir
guna mencari solusi terbaik bila benar-benar akan terjadi pertempuran besar di waktu nanti. Wei Kyung pun kembali berkata, jika kau mampu bertahan, kau pun mampu melindungi keluarga, atau kau bisa mencoba menawarkan hidup saudaraku pada Bada Jidingadan seperti mereka. Dan itu bukan ide buruk, mengingat kau hanya ingin hidup sebagai pengkhianat keluarga. Ungkap Wei Kyung kali ini dengan sangat tegas dan mencoba memberikan arahan masukan kepada seluruh anggota keluarga yang hadir supaya selalu berhati-hati dalam berbicara. Mendengar itu semua, kini ruang rapat pun sekali lagi hening. Mereka hanya mampu lebih berpikir dan fokus untuk mencari solusi terbaik yang mana akan membawa seluruh anggota keluarga ke jalan yang dirasa baik untuk kedepannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dibarengi dengan suara sanjungan, yang mana keadaan tenang, hening, fokus di ruang rapat pun kemudian pecah. Sontak semua pun menoleh ke arah sumber suara, dan Wei Kyung yang masih berdiri pun hanya diam sembari mengamati. Tak lama kemudian, seseorang pun mencoba berdiri. Terlihat Tae Kyung yang mengamati sedari tadi juga tiba-tiba kembali berkeringat dan sedikit merasa ngeri. Akhirnya bos muncul kali ini, ungkap Tae Kyung dalam hati. Menurutnya, ia selalu berpikir yang mana kepala keluarga lebih rendah hanyalah seorang anak muda. Namun mengetahui ia kini tumbuh menjadi pria yang luar biasa, aku cukup terkesan, ungkap tetua utama keluarga. Ia pun kembali menjelaskan yang mana Wei Kyung sebagai kepala keluarga yang lebih rendah telah bertindak dengan benar layaknya sebagai kepala keluarga utama. Mendengar sanjungan itu, kini Wei Kyung segera meminta maaf. Ia banyak melakukan kecerobohan di masa lalu. Namun tetua utama malah menepuk pundaknya, yang mana kerendahan hati hanya bisa ditingkatkan dengan kebanggaan dan Wei Kyung tidaklah perlu meminta maaf kepadanya. Diungkapkannya dengan mengeluarkan sedikit senyuman puas dan bangga menilai keputusan yang telah dibuatnya. Kemudian, ia pun kembali mengingatkan di mana akal sehat haruslah selalu digunakan untuk bersatu melawan bis yang muncul menghadang di depan pintu kita. Tapi beraninya tokoh inti keluarga bicara tentang menawarkan hidup anggota sendiri untuk menghentikan perang demi keuntungannya. Ungkapnya sembari menengok mencari anggota mana yang tadi dengan arogan mengeluarkan pendapat sompralnya. Tae Kyung pun sejenak langsung tertegun, bengong, bingung membaca situasi yang saat ini telah terjadi. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba anggota keluarga yang merasa bersalah pun segera menjelaskan argumen mengenai apa yang tadi sempat dibicarakannya. Yang mana itu semua adalah kesalahpaham dan belum sempat menyelesaikan alasannya. Tiba-tiba saja tetua utama pun kembali menjelaskan, bila kita diambang perang, hal terpenting yang seharusnya dilakukan adalah menyatukan keluarga. Oh iya, mengapa kita tidak menawarkan kepalanya saja sebagai pengganti solusi dari permasalahan kali ini? Tanya tetua utama kepada Wei Kyung di sebelahnya. Mendengar itu semua, kini ia pun sangat ketakutan dan keringat dingin keluar membasahi seluruh tubuhnya. Semua yang mendengar pun sesaat terkejut, yang mana itu layaknya perintah eksekusi yang telah terjadi dari tetua utama. Namun Tae Kyung pun malah merasa bingung, yang mana mengapa tetua ini kini mendukungku? Tanya Tae Kyung dalam hati. Kini tampaklah Wei Kyung yang berdiri dan mencoba memberikan reaksi mengenai keputusan yang telah dijatuhkan tetua keluarga utama kepada salah satu anggota keluarga yang kini tengah berdiri sangat ketakutan tepat di depannya. Menurut Wei Kyung, keputusan itu tidak bisa dilakukannya dan akan mencoba lebih fokus dalam mencari solusi lainnya. Lalu Wei Kyung kembali menjelaskan bila mana ia adalah orang yang setia pada keluarga utama selama bertahun-tahun lamanya. Tak mungkin keputusan itu akan ia jatuhkan dengan begitu saja. Mendengar itu semua, kini ia pun sedikit lega. Dan kini Wei Kyung akan melihat kejadian ini sebagai kesalahannya dalam berbicara dan akan memberikan maaf untuk kesalahan itu semua. Mendengar keputusan yang sudah bulat dan dibuatnya, kini tetua keluarga utama mengatakan bahwa kepala keluarga yang lebih rendah adalah orang yang jauh lebih murah hati dibandingkan dengan dirinya. Dan ia pun juga memutuskan untuk segera mengikuti keputusan yang telah dibuat Wei Kyung sebelumnya. Sesaat kemudian tetua pun segera berpamitan. Itu semua merupakan buah dari rasa pertanggungjawabannya terhadap anggota keluarga yang telah salah dalam perbuatannya.
Mewakili orang-orang ini, aku sebagai pemimpin tetua mengucapkan terima kasih atas keikhlasanmu. Diungkapkannya sembari memberikan hormat kepada kepala keluarga yang lebih rendah. Melihat tetua memohon ampunannya, kini semua anggota yang merasa bersalah pun merasa tidak enak hati. Dan mereka semua berusaha menjelaskan dan merasa sangat malu terhadap apa yang saat ini menimpa diri mereka. Yang mana semua kesalahan yang dilakukan oleh para anggota, namun permintaan maaf malah dikeluarkan oleh tetua tertinggi dari anggota utama. Dan mereka pun teruslah memohon dengan seluruh kata-kata yang mereka punya. Taekyung yang melihat itu hanya bisa diam mengamati. Dan sebenarnya ia pun cukup merasa geram kali ini. Menurut Taekyung, yang memberikan maaf terhadap anggota yang bersalah adalah Wikyung. Namun apa yang terjadi? Mereka malah memohon dan menjilat seakan berterima kasih karena kemurahan hati dan memaafkan adalah sesuatu yang diberikan oleh tetua utama kepada keluarga. Sehingga semua itu membuatnya merasa khawatir dan memiliki perasaan buruk yang kini terus menyelimuti sekaligus perasaan janggal yang dari tadi menemani. Tiba-tiba tangan Wikyung pun diangkat karena kepala keluarga tidak di sini. Kepala keluarga yang lebih rendah akan mengambil tempatnya, ungkap tetua utama kali ini, dan dilanjutkannya dengan menunjukkan dukungan penuhnya kepada kepala keluarga yang lebih rendah mengenai permasalahan perang di kemudian hari. Menurutnya, jika mereka bersama di bawah kepemimpinan kepala keluarga yang lebih rendah, para Badaji Dingadan itu tak akan mampu melakukan apapun untuk melawan mereka dan keluarga utama. Kami dengan rendah hati menerima perintahmu. Lalu terlihat seluruh anggota utama memberikan salam terakhir dan hormatnya mengiringi semangat kerjasama yang memanglah harus segera dilakukannya dalam menghadapi situasi kali ini. Terima kasih semuanya, jawab Wikyung dengan penuh waspada mengingat ia pun sedang merasa janggal dalam seluruh aluri yang kini sedang dipimpinnya. Tiba-tiba tetua utama melirik seakan sedang melakukan kode komunikasi di balik perbuatannya. Taekyung yang mengetahui itu pun merasa semakin ada yang janggal dari perbuatannya. Dan kini ia pun mencoba memfokuskan apakah praduga yang sedang ia rasakan hanyalah ilusi semata, atau mungkinkah ini semua adalah bagian dari rencana mereka semua. Semua pertanyaan itu kini sedang membanjiri pikirannya, yang mana tak ada satupun petunjuk yang dapat memudahkannya dalam mengambil kesimpulan sehingga mampu memberikannya sebuah penjelasan mengenai kejadian ini semua. Tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang yang sedang berlari masuk ke ruang rapat dengan cukup tergesa-gesa. "Gunung Heng, ada pesan dari Sekte Gunung Heng," teriaknya kali ini. Sontak, semua pun langsung menoleh dan fokus mengamatinya. Kini surat pun dengan cepat segera diberikannya kepada kepala keluarga. Dan dengan cepat Wikyung segera membuka untuk dapat membacanya. Yang mana tulisan pesan tersebut berisi musuh manusia di bawah langit. Yang artinya mereka tidak bisa berada di bawah langit yang sama. Maka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghentikan keberadaan musuh di depannya. Memahami isi dalam suratnya, sesegera mungkin Wikyung merasa marah dan langsung meremas surat tersebut. Mulai sekarang keluarga utama akan bersiap untuk segera berperang, ungkap kepala keluarga dengan penuh ketegasan dan rasa percaya diri. Tak lama berselang, tiba-tiba sistem pun muncul. Sekte Pedang Gunung Heng mengumumkan perang melawan keluarga Jin Taiyuan, di mana semua kenyataan perang ini diakui oleh kedua parti, dan seluruh Sekte Pedang Gunung Heng telah memutuskan Taekyung sebagai musuh dari seluruh fraksi. Dan sistem pun kembali mengingatkan bila Taekyung melarikan diri, itu akan membuatnya merasa sering tidak beruntung dan juga segera menghadapi kemalangan yang akan menimpanya di kemudian hari, di mana kuas utama berupa perang kini telah dimulai. Beralih waktu, di mana ini adalah suasana pagi hari dan terlihat mentari sedanglah menyingsing pagi. Kini tampak sebuah pesan yang telah selesai diletakkan di kaki burung informasi.
Suara kuda yang menghiasi beberapa tempat utama di setiap pagi, dan seluruh kegiatan hiruk-pikuk yang seluruhnya bermuara kepada persiapan perang yang akan segera terjadi. Kini, semua pasukan dan prajurit dari seluruh keluarga Jin Taiyuan pun disibukkan dengan tugas yang harus diembannya di masing-masing posisi. Saat ini, tampak wilayah depan dari keluarga Jin Taiyuan, di mana perintah utama segera dijalankan, yaitu seluruh warrior keluarga Jin Taiyuan harus segera mempersiapkan diri dan berkumpul dalam sebuah persiapan. Semua yang terjadi kali ini merujuk pada quest perang. Perang telah dimulai dengan nasib kedua keluarga yang dipertaruhkan. Kekuatan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan nilai Anda di dunia murim. Kemudian sistem pun menjelaskan, pemenangnya selalu yang terkuat dan yang terkuat akan selalu bertahan. Peringkat quest utama, batasan hanya untuk pemain dan memiliki tujuan membuat sekte pedang Gunung Heng menyerah ataupun memiliki pilihan menghancurkan mereka semua. Dengan hadiah yang masihlah rahasia dan kegagalan quest yang tidaklah terdapat penjelasan di balik sistem informasinya yang berupa rahasia pula. Taekyung yang sedari tadi mengamati dan memfokuskan dirinya pun hanya bisa terdiam merenungi dengan tatapan kosong tak berarti. Namun, mengingat dari awal masalah hanyalah sederhana dan berubah menjadi perang besar antara keluarga, membuatnya terlihat shock untuk saat ini. Hingga titik di mana Wikyung mengantarkannya sebuah minuman tepat di depannya. Lalu setelah beberapa saat ia pun menjelaskan bahwa semua ini pastilah akan terjadi. Jadi Wikyung mengingatkan Taekyung supaya tidak merasa khawatir karena ini semua bukanlah salahnya, sehingga semua berakhir menjadi seperti ini. Ya mau bagaimana lagi, toh ini memang bukanlah salahku, ungkap Taekyung dalam hati. Kemudian dilanjutkan Wipeng yang mencoba meminta waktu untuk sedikit berbicara mengenai perihal masalah kali ini. Menurut Wipeng, setelah melakukan pengawasan dan mengamati gerak-gerik yang dirasa mencurigakan, ia masihlah belum mampu menemukan apa dari tujuan yang dilakukan tetua utama kali ini. Bila menilik bagaimana tetua utama dalam posisinya, Taekyung malah teringat akan salah satu pemimpin Bada Jidinga dan tua di politik kehidupan nyata sebelumnya, yang mana itu semua masih terlihat misterius dalam penilaiannya. Orang seperti apa tetua utama itu? Tanya Taekyung yang merasa gelisah dalam hati. Menurut Wikyung, tetua utama adalah master bela diri yang mencapai realm spiritual tertinggi dan juga memiliki pengetahuan yang sangatlah luar biasa. Orang sepertinya adalah orang yang dianggap paling berbahaya di dunia murim saat ini. Dia sekuat itu? Tanya Taekyung dengan sedikit terkejut. Kemudian Wikyung kembali menjelaskan yang mana semua tetua lain di bawah perintahnya dan dia tipe orang yang bersembunyi di bawah bahaya sekaligus memanipulasi keadaan maupun orang yang lain di sekitarnya. Kemudian dia pun mampu memanfaatkan posisinya di antara para tetua dalam rangka membawa tuan yang terhormat di sisinya. Dan ia telah melakukan ini semua selama beberapa dekade lamanya. Adapun saat dia di samping kita semua di dalam meeting ruang rapat keluarga, perasaan Wikyung mengatakan ia sangatlah yakin bila tetua itu memiliki motif tersembunyi lain di balik itu semua. Dan mereka semua layak untuk mati, ungkap Wipeng sembari ia telah merasa begitu kesal dan emosi. Ingat, mereka semua pengkhianat yang tidak setia, ungkap Wipeng sekali lagi. Menurutnya, ia sangatlah berharap Wikyung akan menerima perintah eksekusi yang tetua utama sarankan di awal pertemuan tadi, sehingga akan berkurang satu pengkhianat di dalam tubuh keluarga Jin kali ini. Mendengar pernyataan Wipeng, sejenak Wikyung terdiam. Menurutnya, jika hal itu ia lakukan, semua tidak akan berakhir dengan mudahnya. Mengingat eksekusi akan memunculkan sebuah permasalahan internal nantinya dan akan semakin sulit dalam menghadapi situasi perang nantinya. Namun sejenak Wikyung terdiam.
Tapi mungkin itu yang diinginkan tetua utama sejak awal pembahasan rapat tadi, ungkap Wikyung dalam hati. Kemudian dilanjutkannya dengan sedikit menjelaskan, bagaimanapun ini semua cuma spekulasi dan kita di sini masihlah tidak tahu menahu mengenai apa yang dipikirkan tetua utama sampai saat ini. Dan ia masihlah senior di keluarga utama dan juga sekutu yang sangat kuat untuk kedepannya. Lalu Wikyung kembali mengingatkan supaya Taekyung harus selalu waspada terhadapnya, namun jangan pernah jadi musuhnya. Dan yang terpenting lagi bagi kita sekarang adalah bagaimana untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian Wipeng pun berkata, yang mana situasi kali ini memanglah tidak terlihat sangat bagus juga, di mana berita mengenai Lee Seok-gyun yang keracunan telah menyebar di seluruh Sangsi dan menjadikan reputasi keluarga utama menurun dengan cepatnya. Mendengar permasalahan dan rumor yang begitu cepat menyebar, Wikyung dan Taekyung pun kembali terkejut. Menurutnya, ini masihlah belum ada 1 hari sejak rapat kemarin malam tadi. Menurut Wikyung, mengamati dari sisi cepatnya rumor menyebar, semua ini bisa terjadi bila seseorang dengan sengaja berusaha untuk secepat mungkin menyebarkannya. Kini mereka semua terdiam untuk sementara, yang mana solusi terbaik haruslah segera diketemukannya. Berbicara mengenai beberapa kerjasama dan rumor yang mampu dengan cepat sekali dalam penyebarannya, Wikyung kembali bertanya, apa masih tidak ada respon? Sejauh ini kita hanya menerima 1 respon di dalamnya, jawab Wipeng dengan sedikit kecewa. Namun Wikyung dengan segera bertanya bahwa siapakah itu? Dari sekte distrik yang lebih rendah, jawab Wipeng. Beralih sisi, di mana kini tampak suasana siang hari yang cerah menyelimuti provinsi Sangsi, tepatnya di depan keluarga Jin di Taiyuan. Terdengar suara dari arah gerbang pintu utama keluarga. Tahan, tunjukkan identitasmu dan tujuan berkunjungmu, ucap salah satu penjaga gerbang kepada penunggang kereta kuda yang saat ini sedang berhenti di depannya. Kini tampak Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya, yang mana menurut penjaga ini ia merasa tidak asing dengan raut mukanya. Tak beberapa lama Pak Kusir pun segera menjelaskan maksud dari kedatangannya. Kami dari Crimson Flower, ucap seorang dari dalam kereta yang dengan cepat menyela pembicaraan mereka berdua. Lalu ia pun segera turun. Tampak sepatu warna ungu dengan high heelnya, di mana ia segera memperkenalkan diri. Namaku adalah Rahasia. Mendengar jawaban yang tidak seharusnya dikemukakan ketika sedang dalam prosedur jaga, seketika penjaga mendekatinya. Menurutnya, tak seharusnya Nona mengganggu di wilayah keluarga. Terlebih ini adalah situasi di ambang perang yang saat ini bisa pecah kapanpun itu dan tak seharusnya Nona mengganggu. Belum sempat selesai dalam menjelaskan alasan kekesalan penjaga, terlihat seorang wanita yang telah turun dari dalam kereta. Dan tiba-tiba, wow, bolehkah aku tanya, mengapa Anda di sini, Nona? Tanya penjaga itu dengan muka merona seperti kalian semua. Jai. Tak lama kemudian, penjaga itu pun langsung mengamati dari ujung atas sampai... Kembali ke topik cerita, akhirnya nona muda itu pun mengatakan maksud dari kedatangannya, yaitu dalam rangka untuk segera menerima pembayarannya. Di mana kali ini terlihat Wolhua yang sedang datang ke tempat keluarga Jin di Taiyuan guna menyelesaikan bisnisnya. Berpindah sisi, di mana kini tampak sebuah ruangan yang cukup luas dan terlihat Lee Seok-gyun yang sedang membuka kedua bola matanya. Lalu sebuah tangan yang sedang gemetar pun perlahan mendekatinya. Yang mana kini terlihat seseorang sedang duduk tepat di sampingnya. Ia terlihat sedih, di mana kata berikutnya yang ia ucapkan adalah, Seok-gyun putraku, bagaimana ini bisa terjadi? Kau pasti sangat kesakitan hingga tak bisa menutup matamu. Dilanjutkan dengan tangan dari ayah Seok-gyun yang berusaha memejamkan matanya. Tak beberapa lama, mata Seok-gyun pun telah tertutup
yang mana ini mengartikan bahwa ia telah pergi untuk selamanya. Kemudian dengan tampak begitu sedih dan merasa tidak puas dengan apa yang kini tengah dialaminya, ayah dari Seogeun pun terus menangis hingga tak terasa racun karena menyentuhnya pun mulai mengalir di sekitar telapak tangannya. Dan kemudian dengan perasaan dendam yang kini dimilikinya, ia pun segera meluapkan racun dari sekitar telapak tangannya. Tak lama berselang, ia pun bergegas berjalan keluar, yang mana kali ini ia berjanji bahwa ia akan mengembalikan kebaikan kali ini dengan 1000 kali lipat kepada pelaku yang telah berani meracuni putra tercintanya. Seketika ia pun berdiri di depan aula dengan aura kesedihan yang masihlah menyelimutinya. Kini tampak bulan terang menyinari, di mana itu semua menjadi saksi bahwa seluruh pasukan yang kini sedang berkumpul di tempat ini akan segera menemaninya dalam menjalankan sebuah misi. Kemudian sesegera mungkin ia berteriak ke arah seluruh pasukan yang ada tepat di depannya. Persiapkan diri kalian semua, hari ini adalah saatnya kita akan segera membalas kematiannya, seru Allah Seogeun dalam perintah operasi kali ini. Berpindah sisi, di mana kini tampak sebuah ruangan bagian dalam dari rumah keluarga Jin di Taiyuan. Bagaimana kabarmu? Apa kau merindukanku? Tanya Wolhua dengan penuh rasa ceria. Tak lama dari situ terlihat 3 orang yang sedari tadi sibuk memikirkan bagaimana seriusnya situasi yang terjadi berubah menjadi terkejut, hening, bengong, dan bingung. Yang mana seketika Taekyung langsung teringat akan rasa nama maksud Bang Do anjay. Dan teringat akan kejadian pertama login di dalam permainannya. Taekyung yang tak bisa fokus pun kini mencoba mengingat dan memanggil namanya dengan terbata-bata. Jadi kau mengingatku Tuan Jin, ungkap Wolhua yang sembari tersenyum geli dan berjalan perlahan ke arahnya. Taekyung pun menjadi bingung, yang mana menurutnya bagaimana ia bisa sampai di tempat ini. Bahkan ia merasa tidaklah membuat order di akhir pekannya. Dalam intensnya pembahasan kali ini, tiba-tiba Wikyung memanggilnya. Taekyung! Mendengar kakaknya yang langsung memanggilnya, tiba-tiba ia pun segera menjelaskan pokok permasalahannya, yang mana ini tidaklah seperti apa yang kalian pikirkan, dan Taekyung tidaklah melakukannya. Terlebih ia mengaku bahwa ia sama sekali tak mengenal siapa dia. Maaf, apa kau tersesat Nona? Ah, kau bilang kau akan pulang ke rumah sekarang. Di tengah campur aduknya perasaan Taekyung saat ini, Wolhua kembali menjelaskan bahwa Tuan Jin selalu menggemaskan seperti biasanya. Tapi kedatangannya kemari karena adanya suatu urusan yang harus segera ia selesaikan. Dilanjutkan dengan Taekyung yang kini berusaha sekuat mungkin menarik tangannya, segera berusaha meninggalkan tempat ini secepatnya. Aku tidaklah begitu paham apa maksud kedatanganmu dan siapa kau sebenarnya. Jadi ayo lebih baik segera keluar, ungkap Taekyung dengan mencoba sekali lagi menariknya. Namun bukannya malah sesuai apa yang Taekyung mau, Wolhua tidaklah bergerak sedikit pun meski Taekyung telah semakin bingung menghadapi situasi nantinya. Mengapa kau tidak bergerak? Tanya Taekyung bingung dalam menghadapinya. Di sela-sela kegaduhan tersebut, kini malah tampak Wikyung dan Wipeng memandangnya dengan penuh rasa canggung dan tak tahu lagi apa yang harus diungkapkannya. Taekyung, hentikan apa yang kau lakukan dan segeralah tunjukkan rasa hormatmu, ungkap Wikyung yang sedang menjelaskan sekaligus merasa bersalah bercampur dengan rasa malu. Taekyung yang masihlah menariknya dengan sekuat tenaga pun kini sontak berhenti, yang mana Wikyung mengatakan bahwa ia adalah ketua sekte dari distrik yang lebih rendah cabang provinsi Sangsi.
Mendengar itu semua, sontak Taekyung langsung melirik dengan perlahan dan merasa sangat malu dengan semua perlakuan yang telah ia tunjukkan. Dan kini tampak Wolhwa yang sedang tersenyum puas menatap Taekyung dengan penuh rasa percaya diri dan tampaklah jelas maksud dari kedatangannya. Aktifkan Ki-Sense. Tampaklah nama asli dari nona muda yang kini berada tepat di depannya. Eun Seo Wol, level 50. Kemudian Taekyung pun merasa bersalah sekaligus malu dan tak tahu apa yang sebaiknya ia utarakan. Tak lama berselang, kini ia pun dengan resmi memperkenalkan diri, yang mana ia adalah ketua cabang provinsi Sangsi, sekte distrik yang lebih rendah, dan ia bernama Wolhwa. Aku Jin Wikyung dari Taiwan. Aku Wipeng. Dan kini giliran Taekyung yang malah tak lagi mampu memperkenalkan diri. Kyung. Aku sedikit kesulitan mendengar orang tertentu, ungkap Wolhwa yang kini balas menggodanya. Melihat itu semua, kini Wikyung dan Wipeng melirik dengan mata penasarannya. Dilanjutkan dengan Taekyung yang memperkenalkan diri dengan penuh rasa malu. Senang bertemu denganmu Tuan Jin, ungkap Wolhwa yang masih terus mencoba menggodanya. Tak lama berselang, Wikyung pun segera mengingatkan agar kembali fokus membahas permasalahan genting yang kini sedang tepat di hadapannya. Kemudian, sejenak Wikyung menjelaskannya, yang mana ia tidaklah menduga bila Wolhwa sebagai ketua cabang Sangsi begitu dekat dengan adik kecilnya. Lalu Wolhwa pun menjelaskan bahwa dia biasanya datang ke tokonya, yaitu Crimson Flower di Taiwan, yang mana ia pun selalu mengunjungi cabang utama dan terbesarnya. Mendengar itu semua, sontak sekali lagi Wipeng dan Wikyung meliriknya dengan kembali fokus memperhatikan kata dia biasanya. Matilah gua, ungkap Taekyung dalam hati. Kini kembali ke pokok permasalahan. Menurut Wolhwa, bagaimanapun haruskah kita mulai bisnisnya? Lalu Wikyung pun dengan sopan sekali lagi menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus atas bantuan dari sekte distrik yang lebih rendah mengenai permasalahan kali ini. Kemudian seketika ia pun menanyakan alasan mengapa Wolhwa bersedia dalam membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang kini sedang dihadapinya. Kemudian Wolhwa pun menjelaskannya, bila mana ia harus memberikan alasan yang spesifik, maka pertama, untuk membuat keuntungan bagi cabang keluarga utama, yang mana sekte distrik yang lebih rendah selalu bergerak atas untung dan rugi di dalam keputusannya. Dan setelah dirinya mengevaluasi semua kemungkinan, bahkan bila di kemudian hari perangnya berakhir dengan kekalahan, maka kini ia pun sampai pada sebuah keputusan, yang mana ia masihlah akan menghasilkan keuntungan besar bila bekerja sama dengan keluarga Jin di Taiwan. Untung katamu, apa tepatnya yang sebenarnya kau inginkan? Tegas Wikyung menanyakannya. Setengah persediaan barang sekte pedang Gunung Heng, jawab Wolhwa kali ini dengan begitu tegasnya. Mendengar itu semua, tak lama kemudian Wikyung pun langsung menyetujuinya, walaupun seketika Wipeng seperti meragukan keputusannya yang sangatlah terasa tergesa-gesa. Wolhwa pun tersenyum mendengar betapa cepatnya Wikyung dalam mengambil keputusannya. Menurut Wikyung, itu semua harus segera dilakukannya, mengingat saat ini ia sedang mempertaruhkan seluruh keluarganya. Tak lama berselang, Wolhwa pun berusaha memastikannya, yang mana menurutnya ia sering mendengar bila banyak pula oposisi internal yang dimiliki keluarga Jin di Taiwan. Contohnya cabang tetua, ungkapnya dengan berani sembari masuk ke wilayah internal keluarga. Lalu Wikyung yang mendengar itu pun tak begitu mempermasalahkannya, dan ia menyuruh Wolhwa tak begitu mengkhawatirkannya. Menurutnya, sekte distrik yang lebih rendah cukup lihai juga dalam mengumpulkan beberapa informasi dan mengetahui banyak hal dalam keluarga. Silahkan lanjutkan dengan permintaanmu yang lainnya, ungkap Wikyung selanjutnya. Lalu alasan yang kedua, tiba-tiba saja Taekyung merasa tidak enak hati dalam mendengarkannya. Kemudian Wolhwa berkata dengan sedikit mengganti nada bicaranya. Yang kedua adalah karena Wolhwa sangatlah menyukai Tuan Jin,
Ungkapnya dengan semakin menggodanya. Maaf, maksudnya dilanjutkan dengan berbagai alasan yang Wolhwa katakan kepada Wikyung. Tidak cuma muda, tapi dia juga tampan, tubuhnya bagus, kepribadiannya imut, dan dia lucu. Aku tidak tahu bila wanita ini jadi sarkastik atau tidak, ungkap Taekyung dalam hati. Akhirnya, setelah melalui beberapa jam, negosiasi yang mereka lakukan berakhir dengan kesepakatan. Kini, sekte distrik yang lebih rendah akan memiliki setengah persediaan dan barang sekte pedang Gunung Heng. Juga mereka memiliki kontrol eksklusif atas distrik Red Lake-nya. Kemudian, sebagai gantinya, sekte distrik yang lebih rendah tak akan menjual informasi apapun tentang keluarga Jin Taiyuan ke fraksi lainnya. Dan mereka akan mengumpulkan informasi apapun yang berkaitan dengan perang untuk keluarga Jin Taiyuan juga, di mana itu semua adalah syarat di dalam kesepakatan kontraknya. Tak lama dari situ, Wolhwa menjelaskan bila mana kini secara resmi mereka telah berada di kapal yang sama, dan Wolhwa pun mengatakan, kami dalam perlindunganmu, kepala keluarga yang lebih rendah. Ungkapnya sembari menjabat tangannya. Dan Wikyung pun juga berkata, kami semua juga berada dalam perlindunganmu, Nona. Dan itulah akhir dari kesepakatan yang telah dibuatnya, yang mana mereka berdua akan melaju perlahan melewati segala rintangan dalam proses peperangan yang akan segera terjadi di Taiyuan. Tak lama berselang, sistem pun muncul. Terbentuknya aliansi dari keluarga Jin Taiyuan dengan sekte distrik yang lebih rendah, dan aliansi tersebut akan bertahan hingga berakhirnya perang. Kemudian tak lama dari situ Wolhwa pun kini berpamitan, dan Wikyung menyampaikan rasa terima kasihnya sekali lagi atas bantuan yang telah diberikan. Wolhwa pun segera berbalik badan dan berjalan, sembari mengatakan bahwa semua tidaklah perlu ia pikirkan. Kini terlihat Taekyung dengan penuh rasa ragu dan sedikit malu mengucapkan selamat tinggal. Sesaat kini Taekyung pun merasa lega dengan tak ada lagi perasaan canggung dalam pembahasan berikutnya dalam masalah perang. Namun Wolhwa kembali dan menanyakan Taekyung, yang mana tidakkah ia akan mengantarnya dan melihatnya pergi. Kemudian Taekyung pun bertanya, haruskah itu? Karena tiba-tiba saja Wolhwa mendekatinya dan mulai berbisik perlahan, seakan itu semua rahasia di antara mereka berdua. Namun Wikyung yang kepo berusaha melebarkan telinga guna ikut mendengarkannya. Dan tiba-tiba muka Taekyung sesaat memerah karenanya. Dan Wikyung yang sedikit mendengar itu pun ikut merasa malu setelah mengetahui situasinya. Seketika Wikyung berteriak, Taekyung, apa itu benar? Apa itu sungguhan? Akhirnya dengan sesegera Taekyung berusaha membawa Wolhwa keluar dan mengantarnya pergi dari dalam ruang keluarga. Dan Wolhwa pun tersenyum mendapatkan pelayanan ekstra. Meski seketika terdengar sekali lagi teriakan Wikyung dalam memanggil adik kecilnya. Dan itulah akhir dari terbentuknya aliansi di antara mereka. Yang mana Mimin pun penasaran dengan apa yang sebenarnya dibisikkan Wolhwa kepadanya. Anjay. Yap, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part ke-6. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.